Salam Tuhan bersama kita, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang berjumpa kembali dalam Renungan Santapan Jiwaku. Kita memasuki hari Minggu biasa, pekan yang kelima. Saudara-saudari, pada hari ini gereja mengundang kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas, bab 5 ayat 1 sampai 11. Dan semoga pada hari Minggu ini kita semua boleh bersukacita merayakan Ekaristi bersama. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus, dan kita semua boleh bersaksi tentang Injilnya yang kudus. Saudara-saudari, mari kita mendengarkan kabar sukacita Yesus hari ini dari Injil Lukas. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi dua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Sebab ia, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sudah mereka mengalah perahu-perahunya ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah yang menarik pada hari ini bahwa pertama-tama kita harus memahami bahwa Yesus memulai pemberitaannya tentang kabar sukacita Injil atau kabar sukacita Kerajaan Allah itu mulai di Nazaret. Nazaret tempat ia bertumbuh, Nazaret tempat ia memulai benih itu mulai bertumbuh besar. Dan tentu Nazaret menjadi tempat pertama, sekolah pertama, rumah pertama, dan di mana firman itu bertumbuh bertambah dan firman itu akhirnya menyebar ke tempat-tempat lain, ke bangsa-bangsa lain dan ke seluruh dunia. Hari ini kisah menarik ketika Yesus bersama Simon. Mereka ada di pantai dan mereka menangkap banyak ikan. Tetapi ada sesuatu yang menakjubkan, yaitu ketika Yesus mengatakan kepada Simon, "Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, Dukin Altum, dan engkau akan menemukan misteri, engkau menemukan betapa besar dan kaya rahmat Allah di dalam hidup." Tentu pernyataan ini bagi Simon lebih kepada suatu pernyataan tentang status pekerjaannya. Tetapi Yesus mau lebih ke dalam lagi, bahwa Simon, engkau akan menjadi penjala manusia. Engkau bukan penjala ikan. Engkau akan menangkap begitu banyak orang untuk mengambil bagian, dimasukkan ke dalam perahu kehidupan, sehingga mereka boleh berlayar menuju ke tanah terjanji, menuju ke kerajaan surga. Itulah sesungguhnya yang mau digambarkan oleh Yesus hari ini kepada Simon. Bahwa misteri Allah itu benar-benar nampak dalam diri Simon.
Ketika Yesus menyuruh Simon bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala dan menemukan begitu banyak ikan, itu adalah gambaran murid Tuhan. Tuhan memanggil setiap orang untuk menjadi penjala, untuk bertolak, untuk masuk ke dalam suatu kehidupan baru, yaitu kehidupan Allah. Untuk menangkap begitu banyak orang, untuk masuk ke dalam perahu. Dan perahu itu adalah gambaran gereja, gambaran rumah Allah, gambaran kerajaan Allah, di mana Allah ingin semua orang harus ditangkap, dimasukkan ke dalam perahu itu, dimasukkan dalam satu persekutuan dengan Allah. Inilah gambaran yang diminta oleh Allah dalam hidup kita. Maka hal yang paling penting adalah kita harus merespon sapaan Tuhan, panggilan Tuhan. Seperti dalam bacaan pertama. Kalau kita melihat dalam bacaan pertama, bagaimana Yesaya menggambarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Bahwa Allah memanggilnya, Allah mengutusnya. Dan Allah ingin yang mewartakan kabar sukacita. Kabar sukacita. Santo Paulus mengatakan dalam bacaan kedua kepada umat Korintus, yaitu Injil Tuhan harus diwartakan, harus dinyatakan. Sebab firman Tuhan ini harus benar-benar masuk ke dalam kehidupan manusia. Ia bertumbuh dan setiap orang menjadi firman yang hidup. Saudara-saudari, pada minggu yang kelima ini, kita semua sesungguhnya dipanggil untuk mewartakan kabar sukacita Injil. Kita dipanggil untuk menebarkan, menaburkan benih-benih kerajaan surga. Kita diundang untuk melipat gandakan benih-benih, untuk menghasilkan benih-benih kerajaan Allah. Simon, yang dengan segala pertama dengan keraguan bahwa sepanjang malam dia tidak menemukan ikan. Tetapi ketika Tuhan berfirman, dia berkata, Tuhan, karena Engkau yang menyuruh, maka aku akan menebarkan jala. Kalau Tuhan mengatakan, jangan takut. Jangan takut. Mulai sekarang, engkau akan melihat, engkau akan mengalami, sebab engkau akan menjala manusia. Ketaatan Simon kepada Allah untuk menuruti perintah Yesus merupakan gambaran gereja. Kalau kita ingin menerima banyak berkat, menghasilkan banyak berkat, menyaksikan kemuliaan dan keagungan Allah dalam hidup, pertama ketaatan. Ketika Tuhan mengatakan kepada kita, "Dug in alto," masuklah ke dalam, masuklah dalam kesatuan dengan Allah. Masuklah. Biarlah kita mengalami keindahan rahmat Allah, keindahan hidup Allah, dan kita bisa melihat begitu banyak ikan yang akan kita tangkap. Begitu banyak berkat yang akan kita miliki dalam hidup. Yang diminta oleh Yesus hanya satu, ketaatan dan jangan takut. Jangan khawatir. Kadang-kadang kita mengalami seperti Simon. Kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Mungkin apa yang kita inginkan itu bukan menjadi satu kebutuhan, sehingga kita belum mendapat. Tetapi ketika itu adalah jaminan dari Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita. Allah akan senantiasa mengalirkan rahmat ilahinya bagi kita. Yang paling utama adalah kita harus percaya kepada firman. Kita harus masuk ke dalam kehidupan Allah. Kita harus menyelami setiap firman Tuhan. Kita harus siap untuk menerima rahmat Allah dan membiarkan rahmat itu terus bertumbuh dalam hidup kita, berkembang dan menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara-saudari, marilah seperti Simon, kita juga ingin masuk ke tempat yang dalam, ke kehidupan yang sangat intim dengan Allah. Dan Yesus berjanji kepada kita, Ia akan memberikan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang menjadi harapan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini.
melindungi kita, menguduskan hidup kita dalam seluruh karya dan hidup kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.